Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Kebijakan dan Hukum Lingkungan, akan presentasikan hasil diskusi kami terkait instrumen hukum lingkungan terkait baku mutu air. Bisa di next. Ya, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Vika Paramita, yang kedua ada Muhammad Revian Ari, yang ketiga ada Rafika Ayu Wulandari, yang keempat ada saya sendiri Rahma Hidayah, yang kelima ada Rebecca Olvin, yang keenam ada Rizky Nugraha, dan yang terakhir merupakan Septri Nadia Hutasari. Bisa di next. Ya, adapun outline pembahasan kita kali ini, yang pertama ada daftar peraturan, dan yang kedua merupakan kesimpulan. Bisa di next. Ya, adapun daftar peraturan, di next. Terkait baku mutu air ini terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang dimana hal ini berkaitan tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan juga pemandian umum, yang dimana standar baku mutu kesehatan lingkungan pada media air meliputi parameter fisik, kimia, dan juga biologi. Parameter dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan, serta persyaratan kesehatan air harus dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan sektor. Bisa di next. Ya, berikut merupakan salah satu contoh parameter yang harus dipatuhi, yaitu berupa parameter fisik dari media air pemandian umum, media air kolam renang, media air SPA, dan juga keperluan higien sanitasi. Bisa di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, di mana peraturan ini menjelaskan tentang persyaratan kualitas air minum. Adapun air minum yang aman apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan juga radioaktif. Jadi pada lampiran Permenkes nomor 492 ini terdapat parameter wajib, yaitu parameter fisik, kimiawi, dan juga mikrobiologis, serta terdapat parameter tambahan. Next. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016, di mana peraturan ini menjelaskan tentang baku mutu air limbah domestik, di mana terdapat parameter pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, kemudian amoniak, total koliform, dan juga debit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010, yang dimana berisikan tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Jadi setiap kawasan industri yang telah mempunyai IPAL terpusat wajib menaati baku mutu air limbah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pH, kemudian TSS, selanjutnya BOD, COD, sulfida, amonia, fenol, minyak dan lemak, MBAS, kadmium, krom heksavalen, krom total, tembaga, timbal, nikel, seng, dan kuantitas air limbah maksimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yang dimana peraturan ini dibuat yang bertujuan untuk melindungi sumber air dari pencemaran dan juga menjaga kelestarian sumber air, serta memberikan arahan bagi pemerintah untuk mengelola air limbah dari industri. Di dalam peraturan ini juga menetapkan baku mutu untuk air limbah yang dihasilkan dari beberapa industri, serta mengatur tentang baku mutu air berdasarkan kelasnya, yaitu ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Next. Berikut merupakan lampiran dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011. Ini merupakan salah satu baku mutu air limbah untuk kegiatan industri, yaitu untuk industri tahu atau kecap atau tempe. Yang dimana dalam baku mutu tersebut ditetapkan parameter dari kegiatan industri tahu kecap tempe ini. Yang pertama ada BOD 5, COD, TSS, pH, serta debit 5 maksimum per satuan bahan baku. Next.
Dan yang selanjutnya merupakan lampiran untuk baku mutu air pada sumber air berdasarkan kelasnya, yaitu kelas 1, 2, 3, dan 4. Yang ini merupakan parameter fisika dalam baku mutu air tersebut yang mengatur tentang temperatur, residu terlarut, residu tersuspensi, dan warna. Dan ada beberapa parameter seperti parameter biologi dan parameter kimia. Next. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, yang dimana pada lampiran ini merupakan lampiran yang menjelaskan mengenai baku mutu air limbah, yang dimana baku mutu air limbah ini dapat terlihat pada lampiran 1 hingga lampiran ke XLVI, yang dimana baku mutu ini merupakan baku mutu air limbah dari industri atau usaha kegiatan yang ada di Indonesia, dan di mana dari peraturan ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pembuangan air limbah ke badan air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang di mana peraturan ini membahas tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dari pengusaha-pengusaha itu tahu bagaimana caranya kita menyelenggarakan perusahaan tanpa adanya potensi untuk merusak lingkungan yang ada di Indonesia. Next. Nah, pada lampiran 4 ini sendiri, lampiran ini akan ngebahas tentang baku mutu air nasional, yang dimana baku mutu air nasional ini terbagi lagi menjadi 4 kelas, yaitu air kelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti dari masing-masing kelas itu akan memiliki batasan atau baku mutunya tersendiri, seperti TDS, kecerahan, dan juga baku mutu secara spesifik lainnya yang terlampir seperti pada di layar. Next, selanjutnya. Baik, untuk bagian selanjutnya merupakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016, yang mana peraturan ini mengatur terkait peraturan terkait tentang baku mutu air limbah domestik. Next. Berikut merupakan lampiran dari parameter-parameter yang dipersyaratkan pada Permen LHK Nomor 58 Tahun 2016, yang mana terdiri dari pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, amonia, total koliform, dan debit. Next. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 59 Tahun 2016 terkait baku mutu air lindi pada TPAS. Next. Di mana peraturan ini mengatur terkait baku mutu dari air lindi yang akan diolah pada kegiatan atau usaha dari tempat pengolahan akhir, yang mana terdiri dari parameter pH, BOD, COD, TSS, N total, merkuri, dan kadmium. Next. Selanjutnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, yang mana mengatur terkait baku mutu dari air laut. Next. Yang mana dalam peraturan ini mengatur terkait beberapa parameter yang terdapat pada air laut, yang mana terdiri dari parameter fisika, biologi, dan juga kimia. Next. Ya, baik. Adapun kesimpulannya, berdasarkan daftar peraturan yang telah didapatkan, air harus memenuhi persyaratan serta baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan peruntukannya. Baku mutu air serta persyaratan yang harus dipenuhi berfungsi untuk menjaga kesehatan lingkungan pada media air, seperti air limbah yang dihasilkan oleh industri maupun air limbah domestik yang berpotensi dapat mencemari lingkungan, serta perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan di Indonesia. Selain itu, terdapat baku mutu untuk air sungai kelas 1 dan air laut, serta persyaratan baku mutu air untuk air minum. Bisa di next? Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.